Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan cara untuk melakukan proses enrollment sampai kita memasukkan license ke Samsung Link Cloud-nya. Jadi, untuk TV yang memang sudah certified untuk Netflix, itu dia tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Jadi, di remote-nya dia sudah ada icon Netflix-nya seperti itu. Nah, langsung saja kita nyalakan TV-nya terlebih dahulu. Oke, nah anggap di sini kita melakukan proses setup dari awal TV baru dibuka. Misalnya ada pembelian unit baru. Di sini kita pilih untuk pengaturan kawasan itu ED-INA Indonesia, kemudian kita enter. Kemudian jenis pemasangan TV di sini kita pilih yang konfigurasi dasar TV, kemudian enter. Di sini untuk bahasa bisa kita langsung sesuaikan, bisa kita pilih atau nanti misalnya pertama kita gunakan bahasa Indonesia, next mungkin ketika sudah tersetup diminta bahasa Inggris, untuk bahasanya itu bisa kita rubah dari tampilan utama seperti itu. Jadi di sini saya pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk room number diusahakan kita menggunakan nomor kamar. Jadi unitnya sesuai dengan nomor kamar. Jika memang ada pemindahan atau penukaran unit, itu nanti wajib di unitnya itu kita set sesuai dengan room number yang dipindah atau di swap untuk unitnya seperti itu. Oke, di sini saya coba untuk room numbernya di 9087. Kemudian go. Kemudian next. Nah, di sini ada pemilihan region, kita pilih Indonesia, kemudian next. Nah, selanjutnya di sini ada proses untuk connect internet. Jadi di sini kita bisa langsung connect atau bisa juga kita skip. Jadi saya di sini saya langsung connect. Jadi di sini kita connect internet, bisa juga proses ini kita skip. Oke, jika sudah berhasil nanti dia akan loading. Di sini ada term and condition, jadi persyaratan ketentuan privasi. Di sini kita centang, saya menyetujui semuanya. Kemudian oke. Nah, kemudian sebenarnya ketika misalnya flash disk sudah dicolok ke TV, itu kita bisa melakukan proses enrollment namanya. Nah, di sini kita bisa di skip dulu proses yang tadi. Nah, ini kita bisa lewati. Kemudian di sini juga kita next, kemudian next lagi. Nah, ini kita pilih yang paling bawah. Oke, dia mendeteksi source HDMI karena saya ada nyolok HDMI di unitnya seperti itu. Kemudian go it. Nah, nanti dia akan tampil menu seperti ini. Jika sudah di menu ini, kita wajib untuk mematikan unitnya karena kita tidak bisa keluar dari menu ini dengan menekan tombol back atau return. Jadi ini merupakan menu tampilan hospitality mode. Jadi kita wajib matikan unitnya terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan kembali.
Oke, sudah. Di sini unitnya sudah nyala, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi dia belum ada channel dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa ke connected device. Sini saya langsung arahkan ke HDMI 2. Di mana HDMI 2 di sini saya menyolok laptop. Oke. Sedikit saya jelaskan mengenai Samsung Link Cloud. Jadi ini merupakan tampilan dari laptop saya. Jadi saya connect menggunakan kabel HDMI. Jadi Samsung Link Cloud sendiri sebenarnya ini solusi dari Samsung. Cuman khusus untuk TV yang sudah certified Netflix itu memang wajib terkoneksi ke servernya Samsung. Karena untuk agreement Netflix-nya ada di Samsung Link Cloud itu. Jadi sebelum TV-nya di enrollment dan di approve dari link cloud-nya, biasanya itu aplikasi Netflix-nya akan otomatis ter-uninstall ketika TV dimatikan, seperti itu. Jadi setiap kali TV dimatikan, misalnya apps Netflix-nya sebelumnya sudah kita install, begitu kita matikan TV-nya, itu nanti apps-nya akan otomatis ter-uninstall. Jadi setiap kali kita menyalakan TV, jika memang unitnya tidak terkoneksi dengan server, itu biasanya dia akan ter-uninstall seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk Link Cloud sendiri dia sistemnya web based sebenarnya. Jadi kita akses melalui browser menggunakan email yang memang sudah kita daftarkan atau kita register sebelumnya menjadi Samsung account. Di sini di web browser kita cukup ketikkan Samsung Link Cloud. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini ada yang paling atas itu kita pilih Samsung Link Home. Nah, selanjutnya di sini kita sign in menggunakan Samsung account. Di sini kita tinggal ketikkan di sini kita tinggal masukkan user ID-nya seperti itu. Kemudian kita sign in. Oke, di sini ada persetujuan privasi, kita agree. Oke. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada dua company. Jadi saya coba hilangkan dulu dari satu company. Jadi kita biar fokus di satu company saja. Oke. Oke, di sini saya akan delete terlebih dahulu akun user ini dari company ini. Jadi biar dia tidak terlihat dua company di satu set tadi. Oke, sudah saya delete. Di sini kita tinggal refresh. Oke, nah jadi tampilannya nanti ketika kita login akan seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada company, kemudian company-nya TS Suite, kemudian ada site, TS Suite site, kemudian license. Nah, di sini ada license. Di
Di sini ada license yang trial. Jadi di sini ini license-nya sudah expired, jadi saya deactivate, saya nonaktifkan. Jadi nanti saya coba untuk aktivasi license yang baru. Oke, nah nanti kita akan aktivasi license-nya dari menu license itu. Oke, sebentar saya buka license-nya terlebih dahulu. Oke, nah jadi ini merupakan key license yang baru. Jadi kita tinggal copy license-nya. Kemudian kita buka menu license. Jadi kita aktivasi license-nya di sini. Kemudian activate. Nah, di sini dia sudah diaktifasi. Untuk license-nya di sini statusnya free karena memang diberikan free. Jadi setiap kali pembelian TV itu langsung dibanding free license seperti itu. Selanjutnya di sini ada home, kita balik lagi ke home untuk kita bisa melakukan setup. Jadi kita buka di sini menu company. Jadi TS Suite kita buka. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses enrollment, itu kita ke bagian setting. Jadi di bagian setting ini sebenarnya ada berbagai settingan seperti itu. Kita download di sini, kita download namanya USB enrollment. Jadi kita klik USB enrollment, kemudian kita download. Oke, setelah kita download, nanti file ini kita copy ke flash disk.
Kita copy ke flash disk untuk filenya. Sini kita copy ke flash disk. Nah, di sini kenapa dia ada 42? Karena saya udah sering download file enrollment-nya. Jadi jika di belakang enrollment ini ada angka, itu kita delete terlebih dahulu angka tersebut. Kita rename, kemudian kita delete, kemudian enter. Jadi pastikan dia namanya enrollment.json nanti. Setelah itu kita masukkan flash disknya ke TV. Sini saya coba cabut flash disknya. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan ke TV. Jadi di sini saya menggunakan USB extension. Di sini saya akan colok. Jadi flash disknya sudah terkoneksi dan sudah menyala seperti itu. Di TV juga tampilannya sudah terlihat. Kita back, kemudian kita exit. Nah, untuk melakukan proses enrollment, jadi dari remote kita menekan tombol ini, tombol untuk kalau besarin volume kita dorong ke atas atau ke bawah untuk mengecilkan volume. Nah, jadi di sini kita tekan. Jadi kita tekan tombol ini, kemudian tombol bulat atas, bawah, tengah. Langsung saja kita coba 1, 2, 3, 4. Oke, nah jika berhasil maka dia akan keluar menu seperti ini. Ini merupakan menu hospitality mode. Kemudian kita langsung ke menu link cloud. Di sini kita enrollment, enter. Oke, kita pilih koneksinya sesuai yang sudah kita konekkan tadi. Sini ada persyaratan privasi, kita centang, kemudian oke. Nah, di sini dia akan otomatis load file USB enrollment tadi. Jadi di sini dia akan otomatis mendeteksi file yang ada di flash disk tadi, yang kita download dari Samsung Link Cloud-nya, seperti itu. Di sini kita hanya tinggal menunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, nah di sini untuk proses enrollment-nya, di sini your device has been successful enrollment for enterprise management. Jadi di sini untuk unitnya sudah berhasil enrollment, kemudian kita done. Nah, kemudian untuk keluar dari menu ini, sama kita tinggal matikan unitnya, seperti itu. Kita matikan unitnya terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan kembali. Oke. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setelah proses enrollment itu ada namanya proses approval dari Samsung Link Cloud-nya. Jadi karena unitnya sudah saya enrollment, kenapa Netflix-nya belum keluar, seperti itu. Jadi biasanya ada muncul pertanyaan seperti itu. Jadi kenapa setelah proses enrollment Netflix-nya belum juga muncul, karena kita belum approve TV-nya di Samsung Link Cloud-nya. Jadi untuk tampilan menu utamanya seperti ini, saya enter. Ini merupakan tampilan laptop atau PC. Nah, di sini kita masuk ke bagian device. Kita masuk ke bagian device, kemudian kita masuk ke menu unapproved. Nah, di sini sudah ada 2 device. Mungkin ini device sebelumnya yang ada di hotel, itu sudah sempat coba di enrollment seperti itu. Nah, ini device yang tadi yang saya namakan 9087. Kemudian kita pilih device-nya, kemudian kita approve. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan grup. Misalnya
lantai 1 atau building 1, lantai 2 atau building 2 dan seterusnya. Kemudian untuk lokasinya juga di sini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan seperti itu. Nah, jadi di sini sudah kelihatan langsung semua detail TV, nanti dia akan terlihat seperti serial number, kemudian Samsung account-nya yang mana, untuk proses enrollment itu akan terlihat, TV firmware-nya juga akan terlihat di sini. Jadi TV firmware-nya ini sudah yang terupdate 1651.8. Nah, kemudian untuk approve-nya kita di sini pilih license yang sudah kita aktifasi tadi. Nah, jadi kita pilih license-nya, sudah license premium plus, kemudian kita approve. Oke, sudah sukses approved. Oke, sudah proses approve. Jadi kita balik lagi ke tampilan utama. Nah, di sini jika memang Netflix-nya belum juga muncul, kita coba restart TV-nya dengan cara matikan dan hidupkan. Oke, jadi setelah di approve itu memang dia lumayan lama. Nah, di sini langsung otomatis dia muncul link cloud. Nah, jadi karena ini license yang premium plus. Jadi sebenarnya nah di sini juga untuk aplikasi Netflix-nya dia otomatis terinstall. Sebenarnya agar si TV-nya tidak otomatis install menu link cloud ini, itu kita bisa disable untuk settingannya seperti itu. Kita bisa disable agar dia tidak otomatis untuk mengunduh link cloud-nya. Tapi biasanya karena license-nya yang sudah premium plus, jadi dia ketika kita approve, dia sudah otomatis mendownload si aplikasi link cloud-nya ini. Jadi sebenarnya ini apps-nya nanti bisa kita delete. Nah, sebenarnya apps ini apa sih? Jadi icon ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi nanti ketika diklik dia akan muncul seperti ini. No project URL. Please deploy project firstly. Kemudian kita oke. Nah, kita balik lagi ke tampilan laptop tadi. Oke. Nah, sebenarnya di sini Samsung sendiri itu sudah dilengkapi dengan CMS. Apa sih itu CMS? Yaitu Content Management System. Jadi, Content Management System ini kita bisa menampilkan promo-promo dari hotel. Misalnya seperti kita mau bikin promosi yang ada videonya, background video, kemudian di bawahnya kita kasih button-button. Nah, di sini saya langsung sekalian coba contohkan. Nah, di sini sudah ada beberapa template yang bisa kita pilih atau bisa kita gunakan seperti itu. Misalnya di sini saya coba gunakan template yang ini, kemudian di sini saya kemudian kita create project. Nah, jadi tadi di tampilan utama ini sebenarnya kita bisa delete untuk tampilan ini jika memang tidak ingin ditampilkan untuk CMS-nya. Mungkin karena jumlah unitnya baru sedikit, jadi nanti takutnya ada tamu komplain. Di sana kemarin saya nginep di sana, kamarnya kenapa sudah ada tampilan itu, terus di sini kenapa belum ada, seperti itu. Nanti takutnya ada komplain dari tamu seperti itu biasanya. Biasanya kenapa tidak dipakai, karena posisi unitnya belum 50% atau 70% diganti dengan tipe yang memang sudah support dengan link cloud seperti itu. Mungkin jadi biasanya rata-rata hotel jika memang kuantitinya masih sedikit, dia tidak tampilkan untuk CMS-nya. Jadi takutnya untuk menghindari komplain dari si tamu. Seperti itu. Sebenarnya jika kuantitinya sedikit juga tidak masalah. Mungkin ada room-room yang superior seperti itu bisa diganti di room tersebut terlebih dahulu. Jadi memang khusus. Jadi dari sisi harga juga nanti
bisa disesuaikan seharusnya dengan fasilitas yang sudah diberikan seperti itu. Oke, nah di sini ketika kita klik, dia posisinya masih no project URL. Jadi kita disuruh deploy seperti itu. Jadi kita akan deploy, nanti kita masih buatkan untuk sampelnya. Oke, kita masih buatkan untuk sampelnya, dia masih proses preparing data seperti itu. Jadi kecepatan untuk preparing sebenarnya tergantung dari koneksi jaringan masing-masing. Jadi dengan adanya link cloud ini sebenarnya kita sudah sangat dimudahkan, terutama untuk bagi engineering dan IT itu ketika melakukan proses setup seperti itu. Jadi setelah terkoneksi dengan link cloud, sebenarnya di sini ada fitur yang namanya remote control. Jadi di sini ada fitur yang namanya remote control. Dari bagian device kita bisa tahu. Jadi kita bisa tahu unit ini posisi sedang menyala. Jadi jika power ini berwarna merah, itu posisi unitnya sedang menyala di kamar atau di room seperti itu. Kemudian TV modelnya juga bisa kita lihat di sini. Oh, ini ternyata TV 55 inch di kamar 9087. Mungkin ada inch-nya yang mix, ada 43 inch. Nanti itu dia akan langsung terlihat di sini. Dan kita juga bisa tambahkan. Misalnya kita mau tambahkan volume juga. Oh, berapa sih volumenya? Rata-rata TV dinyalakan di kamar seperti itu, kemudian projectnya apa, kemudian license-nya, expired date-nya, TV firmware, kemudian installed apps. Jadi aplikasi apa saja sih yang terinstall di TV ini, itu kita bisa tambahkan. Itu kita bisa lihat, tinggal digeser. Oh, jadi ini TV di kamar volumenya 20. Nah, untuk projectnya belum ada nih, karena kita baru bikin. Kemudian untuk license-nya di sini juga ada keterangannya. Jadi license-nya ini yang premium plus. Di premium plus ini memang dia lebih lengkap. Jadi kalau memang hotel hanya untuk menampilkan Netflix saja, tidak untuk menampilkan CMS, itu biasanya cukup dengan license premium. Jadi kalau license premium, button-button ini dia tidak ada. Konten, rule set, business intelligence ini tidak ada. Jadi yang ada room, device, dan setting. Oke, nah di sini juga ada TV firmware. Jadi TV firmware-nya versi berapa itu kita sudah langsung bisa lihat. Kemudian aplikasi apa saja yang terinstall di sini juga kita bisa lihat dan bisa langsung kita tahu versinya berapa dari aplikasi tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba balik. Nah, di sini untuk CMS-nya dia kurang lebih WordPress HTML5. Jadi yang terbiasa dengan website mungkin sudah hafal ya dengan menu tersebut. Kemudian kita balik lagi ke menu konten. Nah, di sini dia kontennya sudah muncul. Sebelum kita deploy ke unit, di sini juga kita bisa melakukan preview. Jadi kita buka new tab, kita paste link yang tadi kita copy seperti itu. Nah, di sini kita bisa preview, misalnya kita mau lihat tampilannya apakah sudah sesuai atau belum, itu kita bisa lihat di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi di TV pun nanti si tamu bisa melihat. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita pilih, kemudian cara mengirimnya ke TV seperti apa. Jadi kita pilih projectnya, kemudian kita deploy. Kemudian kita pilih device. Di sini kita tinggal centang, kemudian OK, kemudian deploy. Oke, sudah sukses. Kita balik lagi ke menu home tadi. Kemudian kita balik ke menu ini. Oke, nah jadi tampilannya di TV nanti kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan logo hotel, kemudian welcome guys. Jadi ketika memang sudah interface dengan PMS, itu kita bisa melakukan
atau menambahkan nama tamu. Jadi setiap tamu check-in dari front office itu dia namanya sudah langsung ada di TP. Jika belum interface dengan PMS juga kita bisa melakukan check-in dan check-out dari TP secara manual seperti itu. Welcome guys. Oke. Saya langsung saja bahas untuk kontennya seperti itu. Kita kembali lagi ke tampilan link cloud-nya. Jadi ketika kita akan menampilkan nama tamu, di sini kita edit project-nya, kita tambahkan function. Jadi kita tambahkan function. Kita masuk ke Appearance, kemudian Customize. Kemudian kita Looks and Feel. Selanjutnya di sini kita klik icon pensil ini, kemudian di sini welcome. Di sini kita tinggal tambahkan kurung seperti ini, kemudian name. Jadi welcome guest name. Setelah itu kita publish, kemudian kita refresh di sini. Oke, jadi di sini. Jadi di TV dia nanti akan tampil welcome hotel guys sebelum kita check in kan seperti itu. Kita balik lagi ke tampilan yang tadi. Oke. Jadi di TV dia akan muncul welcome guys biasanya. Nah, jadi di TV sebelum di check-in kan dia akan tampil seperti itu. Welcome guest name. Nah, setelah itu caranya untuk check-in kan secara manual dari link cloud seperti apa. Jadi di sini saya perlihatkan. Nah, di sini jika memang belum interface dengan PMS, cuman ada mungkin permintaan untuk menampilkan nama tamu di TV. Misalnya ada tamu VIP seperti itu. Itu kita bisa check-in kan dari sini. Dari bagian room, kemudian jika memang roomnya belum di-check-in, dia akan seperti tidak terlihat abu-abu seperti itu. Kita centang, kemudian kita pilih check-in. Nah, jadi fitur-fitur check-in date, check-out date ini dia tidak berfungsi sebelum si link cloud ini interface dengan PMS. Jadi kayak gender, location, language itu dia masih belum berfungsi. Jadi kita hanya berpatokan pada kolom guest name saja. Misalnya Mr. John misal. Kemudian kita check-in. Oke. Nah, setelah check-in, jadi dia nanti statusnya seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke tampilan utama. Nah, oke. Nah, jadi nanti si Mr. John ini ketika nyalakan TV, dia langsung namanya sudah muncul di TV. Jadi, welcome Mr. John. Hope you enjoy your stay. Untuk teks tersebut juga bisa kita custom. Jadi di sini di bawah juga kita bisa menambahkan button aplikasi seperti itu. Contohnya di sini entertainment. Di sini sudah ada button Netflix dan YouTube. Jadi ketika diklik mungkin Netflix oleh si tamu, dia langsung loading untuk membuka Netflix. Oke. Nah, jadi setelah di check-in, dia akan sekali login untuk aplikasi. Untuk semua aplikasi dia sekali login, dan ketika di check out itu dia akan log out secara otomatis. Jadi apa sih kelebihannya Samsung Hospitality TV dibanding TV lain atau dibanding TV biasa seperti itu? Jadi langsung saya jelaskan. Jadi kelebihan Samsung Hospitality TV yang memang sudah certified Netflix, baik yang belum certified Netflix, yang di tipe HAU atau HCU, itu dia sudah bisa otomatis delete credential. Jadi walaupun tidak di check-in kan dari Samsung link cloud-nya,
misalnya roomnya tidak di-check-in kan, ketika si tamu membuka aplikasi Netflix, itu dia ID-nya otomatis masuk di TV. Nah, ketika dia sign in, ID-nya masuk. Kemudian setelah si tamu mematikan TV, maka ID-nya akan otomatis terhapus atau terdelete. Baik itu aplikasi YouTube, browser, dan lain-lain. Untuk browsingan, misalnya ada browsing 18 plus atau 16 plus, itu nanti dia akan otomatis ke reset setelah TV dimatikan. Jadi setiap kali TV dinyalakan, dia harus login ulang. Itu kalau posisi dia tidak di-check-in kan. Baik dari Samsung Link Cloud secara manual atau jika memang sudah interface itu dari front office langsung seperti itu. Jadi beberapa properti di Bali yang sudah interface dengan PMS itu salah satunya ada di Swarga Suite Bravo. Jadi dia sudah interface dengan PXP. Jadi PMS-nya pakai PXP, kemudian Canvas Minyak itu juga PMS-nya pakai PXP. Nah, kemudian ada Padma Legian itu PMS-nya menggunakan Datacom. Kemudian ada Dekayon Ubud itu PMS-nya menggunakan PXP juga. Itu sudah berhasil interface PMS secara sistem. Jadi untuk check-in check-out itu sudah langsung dari front office seperti itu. Oke. Kita back lagi ke tampilan tadi. Kita back lagi ke tampilan ini. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur CMS ini untuk menampilkan promo-promo dari hotel. Jadi mungkin nanti experience tamu, bisa nginep di sini. Ada apa aja sih di sini fasilitasnya mungkin. Jadi di sini ada gym, mungkin ada spa dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa tambahkan nanti di sini. Jadi kita bisa tambahkan fitness, mungkin begitu diklik fitness, nanti dia akan menampilkan informasi mengenai fitness. Jadi fitnessnya mungkin dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jadi 12 jam misalnya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam seperti itu. Atau untuk fitnessnya itu bisa 24 jam ternyata. Wow, jadi si tamu mungkin bisa olahraga walaupun dalam keadaan kondisi sudah malam dan sebagainya seperti itu. Kemudian di invite di sini juga kita bisa menambahkan button lagi. Jadi tamu langsung klik-klik dari menu yang ada di sebelah kiri ini. Sebenarnya ini benar-benar full customized. Jadi template-template yang tadi kita pilih itu bisa kita custom sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi seperti ini yang di sebelah kiri home ini menggunakan teks, itu juga kita bisa custom menggunakan logo sebenarnya. Jadi tidak harus di sebelah kiri. Jadi ketika diklik dia terbuka, tampilannya mungkin sama. Kita bikin sama mungkin sama tampilan home-nya. Jadi tampilan home yang ada di depan. Nah, jadi begitu diklik nanti dia tetap setelah membuka halaman, dia tetap tampilan seperti ini di dalamnya. Itu bisa kita custom. Jadi benar-benar full customize. Jadi untuk fonts juga kita bisa upload. Jadi misalnya ada standar font dari hotel, itu kita bisa masukkan font. Jadi misalnya fontnya standarnya ini. Terus untuk warna tulisan juga bisa kita sesuaikan nanti seperti itu. Jadi itu beberapa fitur dari Samsung Hospitality TV seperti itu. Nah, di sini kenapa cuman ada icon Netflix saja? Gimana caranya kita download untuk aplikasi selain Netflix? Jadi kita masuk ke settingan hospitality-nya tadi dengan menekan 1 2 3 4. Nah, setelah sudah terbuka, di sini kita pilih Smart Service. Kemudian di sini ada Apps Editable. Apps Editable ini kita nyalakan.
Oke, setelah dinyalakan, kita matikan TV-nya terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan kembali. Oke, saya mungkin ulas tuntas terlebih dahulu untuk tampilan CMS-nya Samsung seperti itu. Ini bisa dipakai, bisa juga mungkin karena kuantitinya sedikit, ini bisa di hold terlebih dahulu, jadi tidak digunakan seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini. Kita balik lagi ke home tadi, kita balik lagi ke CMS-nya tadi. Nah, sebenarnya jika sudah kita check in kan, itu kita bisa mengirimkan komen ke TV. Jadi ini posisi unitnya sudah check-in, itu kita bisa melakukan send message. Jadi misalnya si tamu atau hari ini ada promo buy one get one. Jadi di sini memang terbatas dia. Mungkin sudah waktunya si tamu untuk check out. Nah, untuk display time-nya di sini kita bisa sesuaikan dari 10 detik, 1 menit, dan 10 menit. Kemudian kalau kita pilih always, itu dia akan tetap muncul di pojok sebelah kanan. Sudah waktunya untuk Anda check out. Oke. Nah, di sini juga eksekusi schedule-nya bisa kita sesuaikan. Misalnya setiap jam 12.00 atau bisa juga kita repeat schedule setiap hari di jam berapa. Jadi di jam tersebut dia muncul. Nah, syarat untuk message-nya muncul di TV itu wajib posisi TV dalam keadaan nyala. Jadi kita bisa pilih mungkin TV-TV yang mana saja nyala, atau kita bisa repeat schedule saja. Jadi nanti setiap TV-nya nyala, mungkin kebetulan nyala, udah jamnya udah pas, itu nanti dia akan langsung terkirim seperti itu. Kemudian saya pilih yang run immediately, jadi dia langsung terkirim. Oke. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Jadi dia akan muncul di sebelah kanan. Check out. Jadi untuk logo Samsungnya itu bisa kita ganti juga menggunakan logo hotel. Nah, jadi sebelum diklik OK atau diklik Enter oleh si tamu, jadi kita bisa tahu di sini message statusnya masih send. Oh, berarti belum dibaca oleh si tamu. Jadi begitu si tamu klik OK, jadi statusnya di sini langsung berubah menjadi read. Jadi kita bisa tahu, oh pesannya sudah dibaca oleh si tamu. Jadi dia sudah prepare untuk proses check out seperti itu. Oke. Selain itu kita juga bisa melakukan yang namanya remote control. Jadi kita bisa melakukan remote control. Di sini kita bisa mengirimkan komen ke TV. Misalnya kita mau hidupkan TV-nya. Posisi mungkin TV-nya di kamar mati, kemudian kita mau menyalakan itu bisa, kemudian kita juga mau mematikan itu bisa. Kemudian kita mau besarin volume atau ngecilin volume. Misalnya di sebelah kamar bapak ada tamu komplain misalnya. Volume TV di sebelahnya sangat besar dan sangat berisik. Kita bisa langsung turunkan volumenya dari sini. Misalnya ke 10. Dan kita juga langsung bisa mungkin memberikan announcement ke tamu tersebut. Jadi mohon untuk tidak membesarkan volume TV. Jadi agar si tamu di sebelah tidak terganggu seperti itu. Jadi sebenarnya jika dimanfaatkan ini fiturnya sudah banyak. Di sini juga kita bisa mute. Jadi bisa langsung mute TV-nya, kita bisa silent. Kemudian kita bisa juga change channel. Jadi kita mau pindah channel dari sini, itu bisa sesuaikan dengan jenis channelnya, misalnya IPTV atau digital TV seperti itu. Kemudian kita juga bisa change source. Misalnya ada tamu mau nyolok HDMI nih. Saya sudah colok kabel HDMI, saya mau menampilkan laptop saya ke TV. Cuman dia tidak tahu untuk cara pindah source-nya di remote. Karena tampilan remote-nya seperti ini, itu kita bisa langsung by remote dari server. Misalnya dia sudah nyolok di HDMI 1. Itu kita tinggal swipe ke HDMI 1. Nah, nanti dia di TV langsung dia berubah ke HDMI 1.
Seperti itu. Jadi sebenarnya fiturnya sudah sangat-sangat banyak. Selain itu, di sini juga kita bisa melakukan atau menambahkan channel map. Oke, jadi di sini kita bisa menambahkan channel mapping. Oke, di sini sebelumnya sepertinya sudah sempat di setup untuk channel TV-nya. Nah, jadi di sini sudah ada nama-nama channelnya. Total ada 62 channel. Oke, 62 channel. Jadi misalnya dari provider biasanya sering ada perubahan channel misalnya. Misalnya channel Kompas TV sekarang udah nggak ada. Jadi biar kita tidak datang ke satu-satu TV, kita cukup pilih di sini, kita centang yang memang sudah nggak ada. Misalnya channel 61, 62 ini udah nggak ada. Kita tinggal delete, kemudian kita tinggal save, lalu kita tinggal deploy lagi unit channel ini ke TV. Jadi kita tinggal bisa pilih device-nya, kita mau deploy kemana, atau kita mau deploy semua room, itu bisa seperti itu. Sebenarnya sangat-sangat memudahkan sekali dalam proses setup. Yang penting si TV terkoneksi dengan internet tadi, seperti itu. Oke, itu sekilas mengenai CMS-nya. Mungkin saya jelaskan jika Bapak atau Ibu ada permintaan untuk training, jadi langsung bisa WA ke saya. Misalnya untuk training cara pembuatan kontennya seperti apa, seperti itu. Untuk cara setupnya itu bisa. Jadi nanti langsung bisa WA ke saya, nanti saya akan jadwalkan untuk trainingnya. Oke. Nah, jadi di sini sudah muncul button apps. Bagaimana sih cara download aplikasinya? Jadi kita langsung masuk ke apps ini. Nah, YouTube di sini dia belum terinstall, kita bisa install terlebih dahulu. Selain YouTube mungkin kita install video, kemudian kita install WeTV misalkan. Dan kita install Mola. Jadi di sini aplikasinya sudah lumayan banyak. Oke, mungkin yang standar itu saja yang paling sering digunakan. Nah, cara menambahkannya ke home utama seperti apa? Mari kita tambahkan. Ini YouTube-nya posisi sudah terinstall, kita bisa add to home. Halo. Apa aja? Kenapa itu? Load. Yang kemarin bukan yang kemarin ya? Udah kok aku kasih Mas Saski itu. Ya ya. Siapa tuh orang? Kasih kontaknya coba. Udah orang dia udah WA aku kemarin. Udah aku kasih tahu Pak, coba dicek Samsung Oval-nya sepertinya sudah di approve gitu. Orang barengan kok sama Art Hotel kemarin. Iya ya, aku cek Taski ya. Ya. Oke, mohon maaf tadi ada telepon. Nah, jadi untuk menambahkan ke halaman utama kita bisa add to home seperti itu. Kemudian kita back. Kemudian video juga sama, kita add to home. Selanjutnya WeTV kita add to home untuk menambahkan di halaman utama. Selanjutnya Mola juga kita add to home untuk menambahkan ke halaman utama. Nah, jadi untuk apps ini dan kedua ini bisa kita delete. Jadi jika memang tidak kita tampilkan untuk apps ini, apps link cloud-nya bisa kita delete, dan menu apps ini kita bisa hide. Jadi agar si tamu tidak sembarangan untuk install. Jadi kita menu link cloud-nya ini jika memang belum dipakai, kita bisa remove dari sini.
Kita remove. Oke, dia sudah remove. Nah, untuk menghilangkan menu apps-nya dan menu edit ini, kita masuk ke menu hospitality mode tadi lagi. Kemudian kita masuk ke menu smart service. Nah, di sini apps editable-nya kita off. Jadi, setelah kita off, maka dia akan otomatis hilang dari tampilan home-nya tadi. Oke, maka jadi dia akan muncul tampilan ini saja. Nah, dia perlu waktu beberapa detik baru dia menghilang. Oke. Nah, jadi yang muncul yang ini saja, biasanya nanti akan ada channel di sini, channel TV. Jadi karena ini belum ada channelnya. Nah, jadi nanti untuk aplikasi selain Netflix, ini gimana nih? Masa kita harus install satu-satu di TV yang lain seperti itu? Terus untuk channel TV-nya gimana? Untuk channel TV-nya tadi bisa kita langsung kirim dari link cloud, dan ketika sudah terkirim ke deliver ke unitnya, itu kita bisa langsung cloning TV ini. Jadi kita nanti untuk channel TV dan aplikasi selain Netflix itu kita tinggal cloning aja nanti. Kan nanti kita juga setup per unitnya, itu kita setup untuk proses enrollment. Jadi sekalian kita enrollment, sekalian kita cloning untuk konfigurasinya. Jadi untuk cloningnya kita tinggal masuk ke menu cloning, kemudian clone TV to USB. Ya, jadi kita mengcopy settingan TV ini ke flash disk. Jadi di sini sebenarnya ada power on, jadi kita bisa atur untuk maksimal volumenya di 50 misalnya, udah kita sesuaikan seperti itu kita bisa seperti itu ya. Jadi untuk cloning TV yang berikutnya, clone TV to USB seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti ketika memang ada pertanyaan yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak saya di 083 114 427 776, atau juga bisa email ke info@masterdatabali.com. Jadi nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa, atau jika ada permintaan training nanti bisa langsung infokan ke saya seperti itu. Sekian dan terima kasih.